datang di ibadah online KAKR GBKP Runggun Tiga Baru. Sebelum memulai ibadah, persiapkan Alkitab, persembahan, dan tidak ada yang makan-makan, tidak ada yang jalan-jalan maupun tiduran. Semua mengambil sikap hormat kepada Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik KKR, selamat hari Minggu. Adik-adik pasti sehat semuanya kan? Hari ini kita berjumpa lagi di kebaktian online kita. Sebelum memulai kebaktian online kita, semuanya adik-adik KKR mengambil sikap berdoa. Gak ada lagi yang jalan-jalan, gak ada lagi yang ngomong-ngomong. Dengan sikap berdoa, kita angkat satu lagu penyembahan kita, Jalanmu Tak Terselami. Adik-adik sekalian yang di rumah, sebelum kita memulaikan kebaktian kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Di pagi hari ini kami berkumpul untuk memuji nama-Mu Bapa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulainya. Engkau yang memberkati kami dari balita, anak, tanggung sampai ke kelas remaja ya Bapa. Engkau yang memberkatinya agar kami bisa memuji nama-Mu dengan semangat ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa nama Kurang Sempurna. Kami bacakan melalui putra Yesus Kristus Sang Juru Selamat manusia. Amin. Hari ini kita mau satukan hati kita, mau satukan kekuatan kita. Karena itu kita angkat lagu pujian kita, Satukanlah Hati Kami. Semuanya tepuk tangannya.
Nah, Kak Pris, kalau kita kerja bersama-sama untuk Tuhan nggak boleh lelah, enggak, Kak Pris? Iyalah, Bangko. Nah, kita ajak dulu adik kita ini untuk berdiri, Kak Pris. Ayo berdiri. Seperti lagu kita ini, kita angkat lagu pujian kita kerja sama-sama. Anak Tuhan pasti nggak lelah bekerja untuk Tuhan kan Bangko? Iyalah Kak Pris, harus semangat, jangan lemah. Karena kita nggak pernah lelah untuk bekerja buat Tuhan, kita angkat lagi lagu pujian kita, Jangan Lelah. Semuanya semangat. Adik-adik sekalian, kita tadi sudah memuji nama Tuhan dengan berbagai lagu. Kini saatnya kita akan memasuki ibadah kita. Kita angkat satu lagu pujian kita, Bapa, Engkau sungguh baik.
Oke, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena Engkau telah memberkati kami dari tadi hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, buatlah kami mendengarkannya dengan fokus dan bisa kami pakai di kehidupan kami sehari-hari firman yang kami dengarkan Tuhan. Dan Tuhan, berkati juga Tuhan, buatlah firman itu tinggal sampai selama-lamanya di hati kami Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga guru kami yang mau memberitakan firman-Mu. Buatlah Engkau berkata-kata melalui dia Tuhan. Tuhan Yesus, hanya doa anak-Mu. Amin. Oke, sekarang kita mau buka dulu Alkitab kita. Yo, kita buka Alkitab kita dulu. Dari Matius 2 ayat 1 sampai 10 ya. Oke. Matius itu dari mana? Dari perjanjian mana? Dari lama? Ya, perjanjian baru. Oke. Oke. Sekarang kita baca firman Tuhan dari Matius 2 ayat 1 sampai 10. Bang baca ya. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintainya keterangan dari mereka. Di manakah Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Oke, sekarang abang mau sapa dulu nih anak KKR ya. Shalom adik-adik KKR. Mana suaranya? Oh iya, abang lupa ya. Kita sekarang ini masih kebaktian online. Belum bisa di gedung KKR. Abang udah rindu jumpa sama kalian di gedung KKR, ya kan? Bernyanyi sama-sama. Nggak harus kayak gini, harus online, ya kan? Itu langsung lebih meriah lah kita rasa. Tapi nggak apa-apa. Meskipun kita masih kebaktian dari online, ya, dari YouTube atau Facebook, ya kan? Kita nggak boleh patah semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Kita harus tetap memuliakan nama Tuhan, harus menyembah dia, harus kita dengarkan firman-Nya dengan semangat meskipun dari online. Oke, sekarang abang mau tanya nih, ada yang kayak di gambar ini? Masih disuap mamanya dia? Ada? Abang harap nggak ada ya? Atau kayak gini, masih selimutan dia? Masih dingin banget ya? Ada? Oh, abang harap nggak ada ya?
Abang harap semua udah rapi, udah di depan TV atau di handphonenya nonton kebaktian online. Abang harap kayak gitu ya. Udah makan, udah sarapan, kayak gitu semua abang harap ya. Oke, mantap. Sekarang tadi kita udah mendengar dari Alkitab tentang orang-orang Majus yang ingin menyembah Tuhan yang baru lahir di Betlehem. Ada yang tahu nggak? Orang Majus itu siapa sih? Siapa orang Majus itu? Ada yang tahu? Enggak ada lah yang abang dengar lah. Enggak ada yang abang dengar lah. Tahu pun atau enggak? Enggak mendengar gara-gara online ya. Oke, abang aja yang jelaskan ya. Orang-orang Majus itu adalah suatu suku yang berasal dari Sungai Efrat. Mereka memiliki keahlian dalam mengartikan satu bintang. Mereka mempunyai keahlian yaitu perbintangan. Ya, yang pertama tadi perbintangan adalah suatu keahlian yang mengetahui arti dari satu bintang. Ya, tadi katanya di sini orang-orang Majus itu melihat satu bintang dari timur. Ya, dari timur. Dan mereka tahu artinya itu adalah kelahiran seorang raja. Maka berangkatlah mereka, orang-orang Majus tadi, ke arah timur. Jadi yaitu di Bethlehem kata tadi kan. Dulu naik keledai orang itu. Belum ada pesawat atau Mergas 5 angkot. Nah, belum ada dulu, masih pakai keledai orang itu ke sana. Mereka terus ke arah timur berhari-hari. Dan katanya pun pertama orang itu sampai di mana katanya tadi? Di Yerusalem katanya kan? Di mana? Di Yerusalem. Orang itu nyampe di Yerusalem pertama. Dan mereka bertanya-tanya kepada orang Yerusalem, di mana raja itu lahir? Di mana anak raja itu lahir? Kami ingin menyembah dia karena kami melihat dari arah timur ada satu bintang yang mengartikan kelahiran seorang raja. Wih, terkejutlah orang Yerusalem dan Raja Herodes pun terkejut. Raja Herodes terkejut. Waduh, kalau ada seorang raja nanti lahir, aku nanti nggak jadi seorang raja lagi lah. Aduh, bahaya juga ini. Ada niat buruk si Raja Herodes katanya kan. Tetapi dibilang Raja Herodes lah, dikumpulkannya lah semua iman-iman dan ahli Taurat untuk memastikan itu betul atau enggak, ya kan? Tanyanya, di mana nanti raja itu lahir? Katanya. Datang ahli Taurat itu bilangnya, di kitab Nabi dikatakan di Bethlehem, karena katanya dari situlah datang pemimpin untuk memimpin bangsaku, kata Tuhan, yaitu Israel, bangsa pilihan Tuhan. Dari situ datanglah Raja Herodes, dipanggilnya orang-orang Majus tadi diam-diam, bilangnya, nanti kalau kalian jumpa di mana raja itu, baliklah kalian sama aku ya, aku pun mau menyembah dia. Gitu katanya sama orang Majus tadi. Padahal kita tahu Raja Herodes tadi itu mau berniat jahat untuk Tuhan Yesus. Maka dari situlah berangkatlah orang-orang Majus lagi menuju ke Bethlehem. Menuju lagi dia ke Bethlehem. Dan ternyata bintang yang mereka lihat tadi berhenti di satu tempat, di kandang domba di Bethlehem. Disitulah Tuhan Yesus lahir. Di mana? Di kandang domba. Disitulah Tuhan Yesus lahir. Dan setelah mereka mengetahui Tuhan Yesus lahir di sana, mereka bahagia, mereka bersuka cita, menyembah Tuhan, dan memberikan persembahan yang megah, yaitu emas dan minyak mur. Mereka tetap menyembah Tuhan meskipun mereka tahu Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Padahal yang mereka tahu raja itu lahir di istana yang megah, banyak
pengawal, ya kan? Tapi tetap mereka mengartikan suatu bintang itu adalah kelahiran seorang raja. Maka mereka pun tetap menyembah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita itu tadi, kita tahu kalau orang-orang Majusi itu kayak mana? Adalah orang yang pintar dalam keahliannya. Buktinya apa, Bang? Biar Bang kasih tahu kan. Orang Majusi itu memiliki keahlian dan pintar mengartikan suatu keahlian. Suatu arti bintang. Itu buktinya. Kayak gitu tadi kan, katanya di Alkitab kan, yang kita baca tadi. Terus kita tahu lagi, orang Majusi itu adalah orang yang tekun dalam keahliannya. Kenapa abang bilang gitu? Kan orang Majus tadi kan berangkat gak sendiri. Namanya pun udah orang-orang Majus, berarti itu pasti lebih dari satu. Misalnya nih ya, untuk membuktikan orang itu tekun, biar abang bilang. Pastikan dari sungai Efrat ke Bethlehem itu membutuhkan waktu berhari-hari. Ya kan? Pasti dari malam, pagi ke sore, ganti lagi ke malam, pagi ke sore, kayak gitu-gitu terus kan. Dan katanya, kalau waktu sore hari itu, bintang itu nggak nampak lagi. Ada godaan kan di situ, nggak nampak lagi bintangnya. Coba misalnya orang itu nggak tekun, pada satu sore, orang itu nggak lagi melihat bintang itu. Dibilang salah satu orang Majus tadi sama teman-temannya. Wis, malah indah sore nih. Dah lapar pula kita. Kita belikan mas kita ini goreng atau mie sop. Enak kayaknya ini, sore-sore makan goreng sama mie sop, ya kan? Tapi, kayak mana? Orang itu makan goreng atau pulang? Makan goreng, makan mie sop, terus pulang atau melanjutkan? Orang itu melanjutkan kan? Nah, itu yang membuktikan orang Majus itu tekun. Kalau nggak tekun tadi, udah beli goreng sama mie sop orang itu tadi. Nggak jadi dia sembahnya Tuhan Yesus kalau nggak tekun tadi orang itu. Orang itu tekun. Jadi gara-gara tekun jadinya tetap orang itu melanjutkan perjalanan dengan mematokkan ke arah timur jalannya. Terus lagi kita tahu orang Majus itu adalah orang yang profesional dan tetap mengandalkan Tuhan. Ya, kita lihat dari cerita yang tadi. Kenapa abang bilang orang Majus itu orang profesional dalam keahliannya dan mengandalkan Tuhan? Kayak gini buktinya. Kan Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba. Tetapi mereka tahu kalau seorang raja itu lahir di istana yang megah, memiliki pengawal-pengawal yang banyak, ya kan? Pokoknya kemewahan-kemewahan pasti ada di sekitar seorang raja yang baru lahir. Tetapi Tuhan Yesus lahir di mana tadi? Di kandang domba. Wih, jauh sekali dari kata mewah, ya kan? Kalau di kandang domba, kalau orang itu tadi nggak profesional dan mengandalkan Tuhan, mereka itu bisa aja kayak gini bilang temannya tadi. Misal bilang salah satu orang Majus tadi sama teman-temannya. Aku bilang tadi, mending kita beli goreng sama mie sop, pulang kita. Nggak mungkin lah seorang raja lahir di kandang domba. Nggak percaya naik kalian sama aku, katanya. Bisa aja bilang kayak gitu. Tapi karena mereka itu adalah orang yang profesional dan memiliki dan mengandalkan Tuhan, jadinya orang itu kayak mana? Mereka tetap menyembah Tuhan Yesus yang lahir di kandang domba dan memberikan emas dan minyak mur. Itu dia mereka mengandalkan Tuhan dan profesional. Ya, jadi di sini abang mau bilang Tuhan Yesus itu mau kita seperti orang Majus itu. Iya, Tuhan Yesus itu mau kita mencontoh orang-orang Majus itu. Yang kayak mana, Bang? Yang kayak abang bilang tadi, orang Majus itu yang pintar, ya kan? Tuhan Yesus itu mau kita menjadi anak yang pintar seperti orang Majus. Ya, contohnya nih, pintar membagi waktu, ya kan? Tahu dia kapan main-main, tahu dia kapan belajar, ya bisa dikerjakannya PR-nya, tahu dia kapan. Itu Tuhan Yesus suka. Tapi kalau anak Tuhan Yesus yang yang tidak tahu membagi waktu, dia pulang sampai malam, main-main dia sampai malam, sampai marah mamanya,
Sampai bilangnya, Tongat, pulang. Kayak gitu kata mamanya. Itu Tuhan Yesus nggak suka adik-adik. Ya, dia nggak suka kalau anaknya seperti itu. Makanya kita harus pintar membagi waktu. Itu Tuhan Yesus suka. Dan pintar menabung. Ya, tahu dia berapa uang tahu dia berapa ditabung, tahu dia berapa dijajankan. Tuhan Yesus itu suka sama anaknya yang seperti itu. Oke? Terus Tuhan Yesus itu mau jadi kayak mana lagi kita biar suka dia, Bang? Tuhan Yesus itu mau kita tekun dalam keahlian kita, kayak orang Majus tadi. Contohnya gimana, Bang? Kayak gini. Biar Abang bilang lagi. Orang yang tekun itu, misalnya nih, kita memiliki keahlian. Memiliki keahlian dalam bernyanyi. Tuhan Yesus itu mau anaknya itu, kalau misalnya dia suka bernyanyi, berlatih terus, ya kan? Meskipun banyak godaan-godaan, gak tergoda kayak orang Majus tadi. Ya sore pun tetap orang itu melanjutkan perjalanan, gak beli goreng, ya kan? Kayak gitu juga kita, misalnya bernyanyi kita kan, nyanyi kita, datang teman kita, suaramu jelek kali nak, udahlah, kau suka nyanyi ya, mending aja kau tidur aja kau, sakit kupingku ini katanya. Ya, jangan dengarkan kalau itu membuat kita tidak lagi fokus bernyanyi, fokus berlatih. Itu Tuhan Yesus gak suka. Jangan kita dengarkan kata orang itu. Biarkan. Langsung buang perkataan mereka itu. Jangan dengarkan. Fokus tekun kita dalam berlatih bernyanyi. Itu Tuhan Yesus suka. Kayak gitu Tuhan Yesus suka. Itu contohnya. Terus lagi, kayak mana lagi, Bang? Tuhan Yesus itu suka kita anaknya itu menjadi orang Majus yang profesional kayak orang Majus. Dan tetap mengandalkan Tuhan dalam keahliannya. Kayak mana itu contohnya, Bang? Misalnya nih, tadi dah tekun dia berlatih. Terus udah pandai kali dia nyanyi. Biasanya udah selama ini diundang-undang ke tempat-tempat yang mewah. Misalnya kayak Judika ya kan? Kayak Judika. Kayak gitulah dia udah misalnya. Gara-gara sakit pandainya bernyanyi udah ke tempat-tempat mewah, banyak. Kalau nyanyi dia 3 lagu langsung dikasih uang banyak, ya kan? Tapi pada satu saat dia disuruh nyanyi di pesta yang kecil. Tapi bayarannya pun kecil. Kalau orang yang profesional itu tetap dia mau bernyanyi di tempat pesta yang kecil tadi meskipun bayarannya nggak semahal biasanya. Itu Tuhan Yesus suka. Itu namanya orang yang profesional dalam keahliannya. Dan terus dalam berlatih tadi, dalam keahlian kita tadi, kita bawa Tuhan Yesus untuk campur tangan dan tetap kita andalkan dia. Oke? Itu yang Tuhan Yesus suka dari anak-anaknya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi, Abang bilang lagi sekali lagi, Tuhan Yesus itu mau kita jadi anak yang pintar dalam keahliannya, tekun dalam keahliannya, profesional dalam keahliannya, dan tetap mengandalkan Tuhan. Oke? Oke. Sekarang kita mau berdoa. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena Engkau telah memberkati kami dari tadi hingga saat ini. Tuhan, kami tadi telah mendengar cerita-Mu tentang orang Majus yang ingin menyembah-Mu yang baru lahir, Tuhan. Tuhan, orang Majus itu tekun, pintar, memiliki keahlian, profesional, dan mengandalkan-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, buatlah kami seperti orang Majus itu tadi, Tuhan. Dan Tuhan, buatlah Tuhan, firman-Mu tadi kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari dan tinggal selalu di dalam hati kami. Tuhan Yesus, hanya Indo anak-Mu. Amin. Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengumpulkan persembahan kita. Kita angkat lagu pujian kita, Ku Diberi Allah. Mengucap syukur dengan
sekarang kita tadi sudah bentar mengumpulkan persembahan kita. Sekarang kita mau berdoa persembahan dan doa syafaat. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami dari tadi hingga saat ini. Tuhan, tadi bentar udah kami kumpulkan persembahan Tuhan. Buatlah persembahan itu Tuhan, Engkau terima Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan persekolahan kami. Berkati kami Tuhan, buatlah kami semakin rajin belajar. Buat kami mendengarkan kata guru-guru kami. Sehingga kami mendapatkan ilmu yang banyak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru kami, guru-guru KKR kami. Berkati mereka yang sedang bersekolah Tuhan dan berkuliah. Buatlah mereka juga mendengarkan kata dosen dan gurunya. Sehingga mereka menambah ilmunya lebih banyak lagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk guru-guru kami yang sedang bekerja. Berkati dia Tuhan dalam pekerjaannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan. Berkatilah Tuhan pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami. Buatlah mereka Tuhan hanya untuk memajukan Indonesia sesuai kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan. Sekarang dunia ini termasuk Indonesia masih sekarang dilanda virus corona Tuhan Yesus. Tuhan, segeralah akhiri pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami sudah rindu bertemu lagi Tuhan. Sudah rindu untuk datang ke gereja lagi bersama-sama Tuhan. Tuhan, kami harap virus corona ini cepat hilang Tuhan. Tuhan Yesus, hanya Indo anak-Mu. Amin. Nah, adik-adik sekalian, untuk melatih konsentrasi kita akan lagu pujian kita, Aku Tahu, Aku Paham. Kita mau tutup kebaktian kita. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke adik-adik, kebaktian kita pada hari ini sudah selesai. Kita semuanya jangan lupa cuci tangan seperti lagu ini. Happy cuci tangan.